Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita membawa hidup kita untuk menyembah Bapa kita. Bawa kami ya Tuhan. Bawa kami Bapa dan layakkanlah kami Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu. Kuduskanlah kami Bapa senantiasa, ampuni kami dari segala dosa, kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami yang kami tidak sadari mungkin kami lakukan Tuhan. Tolonglah kami Bapa, agar hari-hari kami ini semakin hari semakin menyenangkan. Katakan saudara, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa. Ya Bapa, bawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau Maha besar, yang Maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Ada malaikat dan kami menyembah. Bawa kami semakin tinggi ya Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Katakan, sembah sujudku, sembah sujudku, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau Maha besar,
sini kami menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan yang kudus, yang maha tinggi. Kami datang bersama sujud menyembah, sujud menyembah Bapa, sujud menyembah. Kami datang Tuhan, kami bersekutu dengan-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya kebutuhan kami. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya yang kami butuhkan, sebab hanya Kaulah satu-satunya harta. Engkaulah harta kami ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan lagi, bagi Dialah. Yes Lord. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Sungguh selama-lamanya kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus yang termulia, yang kami cinta, yang maha tinggi. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus memuji-memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus adalah harta kita yang paling berharga. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Amin saudara. Kita dengan bangga mengatakan Tuhanku Yesus itu adalah Tuhan yang termulia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Katakan, Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah.
pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luluh di hadapanmu, hanya kau Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus permataku. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati kau ku puja, segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luluh di hadapanmu, hanya kau Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus permataku. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luluh di hadapanmu, hanya kau Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus permataku. Hanya kau Yesus Tuhan, hanya kau Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus permataku. Katakan lagi, hanya kau Yesusku, hanya kau Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus permataku. Haleluya. Sungguh hanya Dialah sahabat kita yang benar, Tuhan Yesus yang selalu kita nanti-nantikan. Haleluya. Dunia yang fana ini akan kita tinggalkan, kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Katakan. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang celah, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Katakan Engkau ya Tuhan, Engkau Tuhan sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang cemar. Malaikat melambai di pintu yang celah, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan sahabat yang benar, tiada seperti Kau
musik. Dunia yang fana bukanlah rumah kita, tetapi di sana bersama Bapa. Katakan, dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru, malaikat melambai di pintu yang celang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Ya Engkau ya Tuhan, Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemar. Malaikat melambai di pintu yang celang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Sebab itu mari kita terus mengikuti langkah Tuhan yang Dia pimpin atas hidup kita. Tuhan menetapkan langkahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus Tuhan, supaya langkah-langkah kami sampai ke rumah yang abadi. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari musik mainkan pujian ini. Saudara yang di rumah, mari bangkit berdiri saudara. Mari kita selalu bergairah untuk berlangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak,
Tuhan Yesus. Kadang Tuhan menuntun kita ke jalan-jalan yang tidak kita mengerti, tetapi jejaknya sempurna. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Katakan, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta David Adam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu dan kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang berdiri di mimbar ini maupun kami yang mendengar berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua. Berikan kami kemampuan untuk kami mengerti apa yang Tuhan pesankan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Biar pembelajaran ini boleh mengubah hidup kami semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Memiliki karakter Kristus
dan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun kita tidak berada di tempat yang sama, kita berada di rumah masing-masing. Biarlah hal ini tidak mengurangi kekusukan kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini saya ambil tentang seseorang yang mengaku percaya berarti bersedia berubah. Oke. Jadi temanya mengaku percaya berarti bersedia berubah. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa kita mau secara aktif mengusahakan perubahan itu. Di satu sisi Tuhan turut bekerja dalam proses perubahan ini. Oke. Perubahan merupakan hal yang sulit dilakukan. Apalagi kalau sudah nyaman, ya. Banyak kalau orang sudah bekerja, sudah posisi bagus, sudah karir menanjak, udah gak mau berubah. Banyak kan sudah enak di situ, tidak mau mencoba tantangan baru, hal baru, keluar dari zona nyaman. Biasanya orang begitu. Tetapi kalau seseorang bersedia keluar dari zona nyaman, dia akan berkembang lebih bagus, lebih cepat. Nah, sekarang kalau hal itu ditarik kepada situasi iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak mau berubah seperti yang Tuhan inginkan, tentu ini kita tidak akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, gitu ya. Seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia harus memberi diri untuk diubah atau berubah melalui proses pemuridan. Nah, untuk memasuki proses pemuridan ini, seseorang harus melepaskan segala sesuatu. Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 bunyinya, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kalimat ini. Bagaimana kita bisa berubah mengikuti gaya hidup guru kita seperti Tuhan Yesus? Itu kita harus melepaskan diri dari segala sesuatu. Artinya apa? Melepaskan segala sesuatu itu apa? Bersedia hidup dalam ketidakwajaran, menjalani hidup kita sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Yang berbeda dengan gaya hidup rata-rata kebanyakan orang. Atau bisa dikatakan gaya hidup bukan orang percaya. Nah, soal gaya hidup ini misalnya begini ya. Contohnya begini. Kalau kebanyakan orang ya kalau ditanya tujuan hidupnya untuk apa sih? Oh, saya mau cari uang. Saya mau sukses. Supaya apa kalau banyak uang? Oh, saya bisa beli apa aja. Bisa beli mobil baru, pindah rumah yang lebih besar, jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya kalau ada uang, semuanya bisa. Jadi gaya hidupnya mencari kebahagiaan, sukses, itu yang menjadi tujuan hidupnya. Punya anak, nanti membesarkan anak. Jadi yang menjadi tujuan hidupnya adalah semua yang berhubungan hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Oke. Nah, sekarang kalau gaya hidup Tuhan Yesus seperti apa? Nah, Tuhan Yesus itu kan gaya hidupnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Loh, beda kan? Nah, gaya hidup kita ini yang rata-rata adalah mengikuti gaya hidup duniawi.
atau rata-rata manusia pada umumnya, ini harus dirubah menjadi gaya hidupnya Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi berbeda sekali. Orientasinya tuh beda. Kalau kebanyakan orang tuh cari uang demi sendiri, demi kesenangan pribadi, demi ambisi pribadi, demi memuaskan keinginan. Aku pengen punya rumah yang ada lapang tenisnya, yang ada kolam renangnya, yang ada helipadnya, bisa turun helikopter di situ. Waduh, itu dikejar-kejar terus sampai bisa dapat rumah seperti itu. Pengen mobil mewah. Semuanya tuh berorientasi kepada diri sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus memiliki gaya hidupnya itu bagaimana dia menyenangkan hati Bapa. Bukan untuk kepuasan diri Tuhan Yesus sendiri. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi beda. Nah, gaya hidup ini yang harus kita rubah. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Kalau tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk menjadi murid Tuhan Yesus harus melepaskan diri dari segala sesuatu. Jadi gaya hidupnya harus berbeda dengan gaya hidup bukan orang percaya. Tujuan hidupnya pun berubah. Ya. Tujuan hidupnya berarti asalnya mencari kesenangan diri sendiri, sekarang karena mengikuti kehendak Tuhan, jadi menceburkan diri kepada kesulitan hidup. Harus rela menderita. Wah, berat. Kalau dengar khotbah gini berat. Saya pun belum sempurna melakukannya Bapak Ibu. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Demi terrealisasinya keselamatan, kita harus rela melepaskan hak. Supaya kita bisa diproses menjadi murid Tuhan. Murid menjadi seperti Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kesediaan mengikut Tuhan Yesus ini akan berlanjut dengan kehilangan segala sesuatu. Jika sungguh-sungguh mau menyediakan diri menjadi murid sesuai dengan maksud panggilan Tuhan. Sebab semua orang yang menerima panggilan Tuhan itu harus dimuridkan. Jadi contohnya beginilah. Misalnya kita punya anak ya, masih kecil, 3-4 tahun. Disuruh mandi, udah sore mandi jangan main terus. Ini anak sibuk aja terus, gak mau lepasin itu main-mainannya tuh, mobil-mobilannya atau bonekanya gitu. Kan susah, gak bisa disuruh mandi, gak bisa. Boro-boro disuruh belajar gitu ya. Ayo kita belajar, waduh boro-boro suruh mandi aja susah gitu. Nah anak kecil harus diajar bagaimana dia harus lepasin dulu itu mainannya, mandi. Baru dia kembali nanti setelah rapi, baru dia kembali boleh main begitu ya. Tentu main juga ada waktunya. Nah sama proses pemuridan ini kita harus belajar bagaimana melepaskan segala sesuatu demi mengikut Tuhan. Nah dimuridkan ini maksudnya adalah memasuki proses belajar supaya dapat diubah menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Ini maksud keselamatan diadakan tuh untuk itu. Jadi manusia yang sudah rusak, yang sudah berdosa, dikembalikan ke rancangan semula. Kalau kita ingat ya, di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, rancangan semula itu apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Allah ya. Yang kita di situ Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi harus seperti Allah. Memiliki pikiran dan perasaannya Allah. Kehendaknya juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Sesuai enggak apa yang kita pikirkan dengan yang Allah pikirkan? Sesuai enggak
apa yang kita rasakan dengan Allah yang Allah rasakan. Terus kehendak kita sesuai kan dengan kehendak Allah. Ini sebuah proses yang tidak mudah. Kalau sekarang kita masih melenceng, masih tidak sama, tidak pas dengan kehendak Allah, yaitu proses pembelajaran. Makin lama harus makin tepat. Harus semakin mengerti kehendak Allah. Baru itu dikembalikan ke rancangan semula. Artinya itu selamat. Jadi selamat itu kan proses di mana manusia itu yang sudah berdosa, yang sudah rusak dikembalikan ke rancangan semula. Nah ini benar-benar tidak mudah. Bahkan kita bisa bilang bahwa ini proyek mustahil. Proyek mustahil. Bagaimana manusia yang berdosa itu sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa mencapai standar kesucian Allah, tidak bisa mencapai standar moral Allah, itu dimampukan, di set ulang, di program ulang, sehingga menjadi manusia yang mampu mencapai standar kesucian Allah, dikembalikan ke rancangan semula gitu. Luar biasa. Nah untuk ini prosesnya, awal dari proses dikembalikannya manusia kepada rancangan semula itu melepaskan segala sesuatu, segala miliknya, supaya bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Tadi ayatnya bilang, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu tidak layak menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33 ya. Nah ini berarti percuma jadi orang Kristen mengaku percaya Tuhan Yesus kalau tidak berani melepaskan segala sesuatu. Tadi melepaskan segala sesuatu apa? Melepaskan segala sesuatu tuh bersedia hidup tidak wajar seperti kebanyakan orang dan mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Jadi gurunya punya gaya hidup seperti ini, ya kita harus seperti gurunya, seperti guru kita Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau lihat perguruan Shaolin begitu ya, saya ambil contoh begitu ya. Kalau Shaolin berantem punya jurus-jurus tertentu, nah murid-muridnya diajarin. Jurusnya pasti sama dengan gurunya, begitu ya. Nah kalau nggak sama ya berarti bukan muridnya Shaolin, tapi murid perguruan lain begitu. Nah kita mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Mengaku percaya berarti diproses, dimuridkan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah itu. Jadi dimuridkan, diubah menjadi seperti gurunya Tuhan Yesus. Amin. Saya mesti pelan-pelan ini. Ini hal yang sulit. Filipi 2 ayat 5-7. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita ini memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, Paulus menulisnya demikian. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu dalam konteks bagaimana Tuhan Yesus itu mengosongkan diri, turun dari kemuliaan Allah, turun ke bumi, mengosongkan diri, mengenakan tubuh manusia seperti kita, dan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Wow, bisakah kita memiliki gaya hidup seperti itu? Melepaskan hak. Tuhan Yesus melepaskan haknya sebagai anak Allah, dan dia turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Coba sekarang begini, kalau ada orang yang tiba-tiba merendahkan kita, menganggap kita dengan tidak hormat, memperlakukan kita dengan tidak hormat, marah gak kita? Wah, langsung keluar tanduknya, langsung keluar kata-kata kotor. Lu belum tahu siapa gua? Waduh. Kalau orang Kristen model begini, waduh, mesti bertobat. Enggak sama seperti gurunya. Kalau guru kita Tuhan Yesus itu difitnah, diolok-olok, dia tidak melawan.
Tapi kalau kita baru tersinggung sedikit marah, keluar tanduknya, keluar kata-kata kotor. Kok gak sama ya? Berarti bukan murid Tuhan Yesus. Tidak memiliki pikiran perasaan Kristus. Memang sakit ketika kita direndahkan oleh orang lain. Kita merasa punya hak untuk dihargai. Merasa berhak dihargai. Sehingga kita marah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Melepaskan hak. Mengosongkan diri. Jadi kalau kita tidak dianggap oleh orang lain, ya sudah sabar saja, ya. Luar biasa sebetulnya gaya hidup Tuhan Yesus itu harus kita pelajari, harus kita ikuti gaya hidupnya. Nah, mengosongkan diri ini melepaskan hak kita dari segala sesuatu. Coba kalau misalnya saya sudah biasa dihormati ya di perusahaan, dianggap dalam tanda kutip bos begitu ya, walaupun saya bukan pemilik perusahaan gitu ya, tapi saya mungkin karena saya sudah senior gitu, orang-orang menganggap saya atasan begitu, dan orang-orang menghormati saya begitu. Tapi mungkin satu kali ada orang yang tidak menghargai saya gitu. Wah, ini orang kurang ajar amat ya. Dia belum tahu ya saya pemilik perusahaan begitu ya. Dia belum tahu saya bos di situ gitu ya. Wah, ini berarti saya belum melepaskan hak. Masih mudah marah. Masih ingin menunjukkan bahwa gua di sini penguasa begitu ya. Waduh, masih bertobat. Apalagi jadi pendeta. Jadi pendeta tuh terbiasa dihormati orang, Bapak Ibu. Shalom Pak Pendeta, wah terima kasih, khotbahnya memberkati, wah tambah gede tuh kepala. Tambah besar karena orang memuji-muji begitu ya. Apalagi dulu waktu masih sebelum pandemi ya, saya sering keliling-keliling gitu ya. Di sister church gitu, gereja-gereja binaan. Gereja binaan Rehoboth gitu ya. Wah, datang disambut, Pak silakan duduk, dikasih kursi yang paling depan, yang paling nyaman begitu ya. Pulang diantar sampai ke mobil begitu ya. Kadang-kadang dikasih parcel karena mereka tahu saya nggak terima PK gitu ya, nggak terima amplop gitu ya. Kasih parcel, dianterin sampai ke mobil. Waduh, senang bener dihormati begitu ya. Aduh, tapi itu rupanya juga bisa jadi racun juga gitu loh. Karena biasa terhormat, sekarang kalau ada orang yang tidak menghormati rasanya kok saya nggak dihormati ya. Kok saya datang ke gereja itu nggak ada penyambutan. Bahkan kita nelpon pendetanya aja, nelpon gembalanya aja susah, saya parkir di mana ini. Waduh, ini gimana sih? Waduh, itu mulai dah tuh. Itu penyakit. Nah, belajar dari hal-hal kecil, melepaskan segala sesuatu. Memang akhirnya jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kok kita bukannya diberi kehendak bebas ya? Dikasih kehendak bebas, melakukan apapun. Iya betul, betul. Kita bebas memutuskan segala sesuatu. Tapi kok jadi bertentangan dengan hal ini ya? Kan sekarang kita dikasih kehendak bebas, tapi kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, sambungannya di sini Bapak Ibu. Sambungannya ya. Jadi manusia itu diberi kehendak bebas. Contohnya ya kalau kita mau bahas di peristiwa kejatuhan Adam di Taman Eden. Ada 2 pohon di tengah taman. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ya. Di situ Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk memilih. Sudah dikasih tahu jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada hari kamu makan itu kamu akan mati. Begitu ya. Tetapi Adam dan Hawa memilih memakan pohon itu karena bujukan si ular itu. Jadi sebetulnya Adam tidak didesain untuk jatuh dalam dosa. Tetapi karena kehendak bebas yang diberikan dan Allah tidak mengintervensi. Jadi ketika Hawa mengulurkan tangannya untuk
metik buah itu, tiba-tiba ada raja wali, wus gitu ya, menerpa tangan itu supaya tidak memetik buah gitu. Kan enggak begitu. Allah lihat aja, oh ternyata dia metik ya gitu. Nah sekarang bagaimana dengan sekarang kita yang dipanggil untuk melepaskan hak kita, sehingga kita harus mengikuti kehendak Bapa di surga. Kan seperti terbelenggu. Ya, di satu sisi memang begitu. Tetapi kita menggunakan kehendak bebas kita untuk mengikuti kehendak Bapa di surga. Saya ulangi kalimatnya ya. Kita menggunakan kehendak bebas yang Allah berikan dengan rela, dengan cinta kita kepada Tuhan, mengikuti apa yang Allah kehendaki. Menyenangkan hati Bapa. Itu beda dengan keterpaksaan. Kalau Allah memegang remote manusia, maju, mundur, kiri, dia kiri, seperti robot biologis gitu. Itu namanya manusia tidak punya kehendak bebas. Apapun disetir oleh Allah. Seperti kebanyakan orang menganggap takdir gitu ya. Takdir, oh saya sih tinggal ngikutin aja kehendak apa yang dikehendaki oleh yang di atas begitu ya. Disuruh cerai ya cerai, suruh kawin lagi sama si itu ya kawin lagi sama si itu. Waduh enak bener ngomong gitu, gak sopan bener. Memang lu nya aja yang pengen kawin lagi, bukan mengikuti kehendak yang di atas. Itu nafsu dia sendiri begitu ya. Nah, kita memiliki kehendak bebas itu diserahkan kembali kepada Allah dengan rela supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita bisa mengabdi melayani Tuhan seperti rancangan semula itu. Jadi bukan kita dipaksa oleh Tuhan, tidak. Allah tidak pernah memaksa manusia. Allah menghormati kebebasan manusia, kebebasan yang sudah diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia. Oke? Nah kalau seseorang melepaskan hak berarti ia tidak berhak pula memiliki kesenangan diri sendiri. Kesenangannya adalah melakukan segala sesuatu yang diinginkan Allah untuk kita lakukan. Jadi kesenangan kita bukan bagaimana memuaskan hawa nafsu kita, tetapi kesenangan kita adalah bagaimana melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Itulah pengabdian kita kepada Tuhan. Nah hal ini sejajar dengan apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia mengenakan tubuh sebagai manusia, dia mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah kata makanan di situ dalam teks aslinya sebetulnya bukan makanan, tetapi rezeki. Rezekiku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang tidak bisa hidup tanpa makan, tidak bisa hidup tanpa rezeki. Jadi itu yang jadi hal yang utama dalam hidupnya, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah orang percaya itu dipanggil untuk memiliki gaya hidup seperti ini. Seperti Tuhan Yesus. Hal ini demi kepentingan orang percaya itu sendiri. Demi kepentingan kita. Ya. Menyerahkan hidup bagi Tuhan itu tidak cukup dengan menjadi aktivis. Sibuk dengan kegiatan gereja. Sibuk dengan jam-jam doa. Bahkan menjadi pendeta seperti saya. Tidak cukup. Karena ini sifatnya batiniah. Menjadi pendeta ini kan sebetulnya juga bisa menjadi profesi. Bisa menjadi tempat orang mengaktualisasi diri gitu ya. Karena menjadi pendeta juga enak juga gitu loh. Makanya tidak jaminan jadi pendeta itu adalah orang yang sudah mengikuti seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah dalam hal ini banyak orang tertipu oleh dirinya sendiri. Merasa sudah tujuan hidupnya benar.
apalagi melayani di bidang pekerjaan Tuhan. Merasa benar. Wah, saya kan sudah melayani Tuhan, begitu ya alasannya gitu. Padahal motivasinya juga belum lurus. Banyak pembenahan-pembenahan. Nah, menyerahkan segenap bagi Tuhan adalah menjadikan semua kegiatan hidupnya hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Itu menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan. Jadi untuk menjadi seseorang yang menyerahkan hidup bagi Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Ya. Tidak harus. Jadi karyawan pun bisa. Jadi pedagang pun bisa. Jadi ahli hukum, jadi mahasiswa, jadi seorang dokter. Bisa. Yang penting apa? Menjadikan semua kegiatan hidupnya hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Wow. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Karena banyak orang pikir, oh saya sudah menyerahkan diri menjadi full timer begitu ya. Padahal seperti saya bilang tadi, nggak jaminan jadi pendeta juga jadi full timer bisa menyerahkan diri untuk Tuhan. Belum tentu, yang numpang hidup aja banyak. Jadi misalnya begini ya, kita bekerja cari uang, itu dimotivasi, didorong untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bangun pagi-pagi, oke, kita bangun pagi dimulai dengan apa? Oh, doa pagi. Oh ya, kita mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan, begitu ya? Oke, good. Setelah itu apa? Oh, saya suka olahraga pagi supaya sehat. Nah, supaya sehat ini juga motivasinya harus benar Bapak Ibu. Benar, sehatnya sih benar. Tetapi banyak orang sehatnya supaya apa? Oh, supaya saya bisa menikmati hidup ini dong. Sementara orang-orang kalau jalan-jalan harus di kursi roda, saya bisa jalan kaki dengan sehat, saya bisa lari-lari. Nah, supaya sehat. Tetapi beda dengan misalnya supaya sehatnya sehat gini. Aduh, kalau saya sehat, saya mau besuk jemaat, begitu banyak saya nggak merasa lelah. Saya keluar dari rumah sakit satu masuk ke rumah sakit lain untuk mendoakan orang-orang sakit, tapi saya karena fisik saya kuat, saya nggak lelah. Wah, nah ini tujuan sehatnya begitu ya. Jadi mantap. Jadi orang mau sehat juga motivasinya juga macam-macam. Tapi balik lagi, kalau kita menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan adalah menjadikan semua kegiatan hidup kita hanya untuk menyukakan hati Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan. Terus kita makan juga makan yang baik, jangan makanan yang menimbulkan penyakit, makanan berlemak, yang manis bisa diabetes. Itu harus dijaga supaya kita sehat dan kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita sakit-sakitan nggak bisa melayani Tuhan. Gimana mau melayani Tuhan sakit? Susah. Nah, itu harus kita bergumul terus di situ supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen yang sebenarnya masih hidup tanpa tujuan yang jelas. Perjalanan hidupnya dari hari ke hari hanya untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, kesenangan pribadi. Tujuan hidupnya adalah sukses, bahagia, senang. Nah, kebanyakan orang begitu. Dulu juga saya begitu Bapak Ibu. Yang penting pokoknya jangan berbuat kriminal, jangan melanggar moral dan etika, jangan melanggar hukum. Udah, tapi semuanya berorientasi kepada diri sendiri. Yang dikejar itu adalah kesuksesan, banyak uang, sehingga bisa beli apa saja nanti bahagia begitu. Waduh, sekarang setelah saya banyak belajar kebenaran ternyata bukan itu tujuan hidup. Kalau itu orientasinya pada diri sendiri. Sekarang bagaimana kita mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus, melayani kehendak Bapa, melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya.
Ini yang susah. Kebanyakan ya orang-orang seperti ini sudah merasa tujuan hidupnya benar. Hidup dengan standar kewajaran. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah memahami dimensi kehidupan kekal yang diajarkan Tuhan Yesus. Pada dasarnya mereka tidak bisa diselamatkan. Diselamatkan itu artinya dikembalikan ke rancangan semula ya. Bukan terhindar dari api kekal dan diperkenan masuk surga, bukan. Diselamatkan itu dikembalikan ke rancangan semula. Jadi menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Pada dasarnya memang orang-orang seperti ini tidak jahat. Tidak. Dia melakukan kebaikan tetap. Tetapi orang ini tidak meresponi keselamatan secara benar. Misalnya contohnya beginilah. Kalau saya misalnya punya seorang supir ya. Saya telepon, saya bilang sama supir saya nanti jemput saya ya di kantor. Jam 5 sore saya mau pulang. Begitu ya. Jam 5 sore saya sudah selesai kerja, tidak jemput. Waduh, supir kemana ditelepon-telepon, gak diangkat begitu ya. Kan ini kecewa nih. Saya sebagai yang mengupah atau yang memberi gaji, kan kecewa gitu. Tidak seperti yang diharapkan, ya, tidak seperti yang diharapkan. Tapi sopir ini kan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kriminal, dia hanya lalai melakukan apa yang saya kehendaki, apa yang saya perintahkan begitu ya. Nah sama, jadi orang Kristen tuh kebanyakan memang tidak berbuat jahat, tidak melakukan kriminal, tetapi tidak melakukan seperti yang Bapa kehendaki, tidak seperti yang Allah kehendaki, jadi meleset. Meleset itu dalam teks aslinya tuh hamartia. Hamartia itu artinya dosa. Jadi dosa. Jadi sebetulnya kalau kita mau tidak berdosa, bagaimana kita supaya kita tidak berdosa di hadapan Allah? Kita harus mengerti apa yang Allah kehendaki supaya kita bisa lakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Itu baru pengertian dosa. Kalau yang berbuat kejahatan kriminal mah itu udah pasti dosa itu. Tetapi pengertian dosa dengan kata hamartia itu meleset. Tidak mengandung unsur kejahatan, tidak mengandung unsur kriminalitas di situ. Jadi yang tidak kriminal aja masih meleset. Apalagi yang kriminal. Wah, itu sudah pasti. Sudah pasti dosa itu. Nah balik lagi, sekarang bagaimana kita ini bisa meresponi keselamatan dengan benar. Kalau satu hari kita menutup mata, maka orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang baik tetapi masih meleset di hadapan Tuhan, orang-orang seperti ini tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak pernah. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Betul ya? Karena ada ayatnya tuh di Matius berapa tuh? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan Yesus bilang begitu. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau tidak melakukan kehendak Allah, ya tidak masuk. Nah kita harus mengejar sampai di situ Bapak Ibu. Jangan puas dengan keadaan kita. Yang penting saya sudah Kristen, opungku sudah Kristen, aku lahir di keluarga Kristen. Aku tidak berbuat kejahatan, aku tidak melakukan pelanggaran moral, tidak melakukan pelanggaran etika. Belum, masih meleset. Masih belum seperti yang Allah inginkan. Jadi irama hidup kita ini harus dirubah Bapak Ibu. Kalau kita berangkat pagi-pagi kerja, pulang, malam, terus irama itu terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nanti kalau udah punya uang kita pengen beli motor, ngumpulin lagi kerja, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Udah kebeli motor nanti ngumpulin uang lagi sampai kebeli mobil begitu ya.
habis beli mobil, beli rumah. Aduh, bukannya tidak boleh beli mobil, beli rumah. Saya pun punya mobil, ada rumah juga ada. Tapi harusnya itu bukan menjadi tujuan hidup. Yang menjadi konsen kita, menjadi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Bapa, menyenangkan hati Bapa. Itu yang harusnya menjadi irama hidup kita. Oke. Jadi konkretnya gimana nih? Kalau Bapak Ibu bertanya, oke lah sekarang saya ngerti tujuan hidupnya begitu. Oke, konkretnya bagaimana? Nah, dimulai dari mana? Supaya kita tidak memanfaatkan Tuhan. Kita tidak menarik-narik Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi kita bisa menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan. Oke, mulainya dari mana? Mulailah dengan perubahan pikiran. Perubahan pikiran itu belajar kebenaran. Lewat apa? 1, baca Alkitab. 2, dengar khotbah-khotbah dari Truth ID, dari channel GSKI Perdatam, ya. Baca buku-buku rohani karangan Pak Eras, ya. Itu akan mengisi pikiran kita, mengubah mindset kita. Selain itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Membangun yang harmonis dengan Tuhan itu dimulai dari apa? Relakan bangun pagi, berdoa bersama-sama. Wah, tidak mudah, apalagi kalau malam capek. Malam tuh capek karena kerja ya. Tapi kalau malam karena nonton bola, paginya nggak bisa bangun pagi. Wah, berarti bola lebih penting daripada Tuhan. Yang begini mau menjadi murid Tuhan Yesus, waduh pasti ditolak. Pasti ditolak. Jadi kita mesti rela bangun pagi, doa pagi, cari wajah Tuhan, mengikuti anjuran Bapak Gembala senior kita, Pak Eras. Ikuti doa pagi lewat webinar. Wah, itu Pak Eras sudah memberikan fasilitas yang begitu baik buat kita. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Cari Tuhan, temukan Tuhan. Persoalkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak begitu, kita merasa jadi orang baik, Bapak Ibu. Saya juga begitu. Saya tidak melakukan kejahatan, prestasi pelayanan saya baik. Merasa jadi orang hebat. Merasa diri kita sudah diterima oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan ya, dalam doa-doa pagi kita menghadap Tuhan. Waduh, jadi gentar Bapak Ibu. Takut. Ternyata banyak kerikil-kerikil yang sebetulnya itu juga belum berkenan di hadapan Tuhan. Yang harus kita benahi dari hari ke hari. Supaya kita makin hari makin berkenan. Nah itu yang harus digumuli. Supaya kita makin hari makin berubah. Jadi kalau tidak mau berubah, tidak mau dimuridkan, ya akan tetap seperti ini. Jadi orang Kristen bertahun-tahun boro-boro menyenangkan hati Tuhan. Dari dulu gampang tersinggung, sekarang gampang tersinggung juga. Dari dulu mata keranjang sampai sekarang mata keranjang juga. Padahal dulu umur 30, sekarang udah umur 65, 70. Sudah megang boarding pass lagi. Waduh, kok kelakuannya masih begitu? Mengerikan. Megang boarding pass itu maksudnya sudah bawa tanah Bapak Ibu. Sudah sebentar lagi bakal dikubur gitu. Ini kalau karakter kita belum berubah, celaka kita. Kapan kita mau berubah? Kalau nggak dari sekarang. Jadi supaya kita bisa memanfaatkan atau menggunakan anugerah yang Tuhan berikan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dididik, diajar, diubahkan. Maka itu baru keselamatan yang Tuhan berikan itu berdaya guna menyelamatkan kita. Kalau enggak kita tidak akan selamat. Kita tidak akan dikenal oleh Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman pagi hari ini Tuhan. Mengajarkan bagaimana kami harus berjuang terus, berubah terus dari hari ke hari. Mindset kami, pikiran kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Ini merupakan sebuah proyek kemustahilan Tuhan. Tetapi kami percaya dengan Roh Kudus kami bisa melakukannya. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, membimbing kami. Roh Kudus menyertai kami hingga kami sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh bertumbuh terus di dalam kebenaran-Mu lewat setiap firman yang memberi pencerahan bagi kami. Lewat setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami boleh berubah Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami untuk memulihkan hidup kami. Mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang diberikan, yang dikirim anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan kepada gereja-Mu Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi alat-Mu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang membimbing, menolong kita hingga kita diubahkan sampai sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan, amin. Sebab hanya Engkau-lah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, sebab hanya Engkau-lah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan kasih, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.